Bismillah, ketemu lagi. Akhirnya gue bisa nyobain HP flagship terbaru dari Huawei yaitu P50 Pro. Membuka tahun itu ibarat membuka lembaran baru. Dari banyaknya cerita Huawei selama tahun 2021 kemarin, Huawei balik lagi dengan sebuah HP flagship yang cantik banget. Dan kalau menurut gue HP ini tuh bikin gue penasaran apalagi sama kameranya yang udah ngamanin posisi nomor 1 nih sebagai best smartphone kamera di DxOMark, ibaratnya kamera king ya. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau gua adalah mantan pengguna HP Huawei Mate series Mate 9 Pro yang waktu itu agak lumayan lama jadi daily driver, kurang lebih sekitar hampir setahun, berjuluk HP monster, baterainya keren, kameranya juga keren, terus lanjut ke Mate 20 dan 30 series yang sampai gua dan Fahmi bawa foto buat hunting Milky Way. Kalian pasti ingat dong videonya. Dan setelah itu gua stop menggunakan HP Huawei karena dukungan aplikasi Google-nya itu belum optimal, sampai akhirnya sekarang ini di P50 Pro gue mulai ngelirik lagi. Kalau boleh gue ibaratin, zaman sekarang ini ya beginilah kondisi new normal buat pengguna HP Huawei saat ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sekarang udah menjadi lebih baik. Aplikasi bisa dibilang udah makin lengkap di App Gallery, baik yang ada di dalamnya langsung ataupun suggestion buat third party installer. Untuk dukungan Google bisa pakai aplikasi yang namanya G-Space. Gua rasa tinggal membiasakan diri aja sih ya, karena sebenarnya udah support kok dan pengalaman pakainya juga sudah semakin smooth dan seamless, cuma caranya aja yang memang sedikit agak beda. Untuk box HP-nya warna putih cukup standar aja. Dalam paket penjualannya Huawei ngasih charger 66 watt beserta kabel data USB-A to USB-C dan casing bawaan. Pertama kali ngelihat tampilannya, waduh, premium banget, flagship banget. Hal ini yang bikin Huawei beda kalau menyiapkan sebuah penampilan, udah serius banget, desainnya niat, sisi hardware juga jempolan ya, melengkung di depan dan belakang. Dipegangnya nyaman banget, lihat ke bagian belakangnya ada susunan dual matrix kamera yang kelihatannya gede banget dan ini jadi pembeda sekaligus salah satu penanda bahwa sektor kameranya memang sangat diunggulkan. Kalau gue sih ngelihatnya jadi unik ya, eye catching, bakal jadi pusat perhatian, bisa dibilang lucu juga sih. Karena ada yang bilang kameranya mirip kompor gas, tapi kalau menurut gua ini agak-agak mirip kayak kacamatanya Boboho. Ya intinya Huawei P50 Pro ini tampil beda secara penampilan, apalagi bagian belakangnya. Anti mainstream, beda dari kebanyakan desain kamera HP flagship yang beredar saat ini. Ke bagian kanan, tombol powernya ini lumayan nyentrik ya, ada warna orange pada bagian tengah tombolnya, ke atas ada speaker, mic dan IR blaster, dan bagian bawah ada port USB-C, speaker, dan slot SIM card. Balik ke kameranya, mereka nyebut desainnya dengan dual matrix kamera design. Jadi ada dua bagian, yang bagian atas ini mencakup kamera utama, ultra wide dan monokrom, sementara yang bagian bawah ini lensa telefoto 3,5 optical zoom dengan lensa periskop. Ngomongin spek kameranya, Huawei hampir selalu ngasih hardware yang terbaik. Kamera utama 50MP f1.8, ada OIS, kamera ultrawide 13MP f2.2, dan kamera telefoto 64MP f3.5, ada OIS-nya serta kamera kebanggaan dan ciri khas Leica yaitu monokrom 40MP f1.6 Leica optik. Sementara kamera depannya 13MP yang cukup lebar, bisa masuk dalam kategori ultrawide. Kita mulai dari telefoto. Di atas kertas kelihatannya ada penurunan spek untuk optical jadi 3,5 kali aja dibanding versi sebelumnya, tapi setelah gua mencoba langsung, 3,5 optical menurut gua menjadi pilihan yang cerdas, tepat, dan tentunya efisien. Dengan ukuran resolusi dan sensor yang cukup besar, 3,5 optical ini masih bagus dipakai buat long range zoom 3 kali sampai 10 kali zoom, dan ini realistis ya, karena gua rasa kayaknya kita jarang pakai untuk ngezoom sampai dengan 100 kali. Paling banter gua pakai sampai 20 kali zoom. Yang menarik tentunya dengan 3,5 optical ini masih bisa digunakan untuk mode portrait supaya memotret nggak perlu jarak yang terlalu jauh. Kualitas kamera utama kalau menurut gua udah nggak bisa dibantah lagi bagusnya. Reproduksi warna yang biasanya jadi masalah pada kebanyakan HP Huawei sebelumnya udah mulai diperhatikan. Warnanya cenderung akurat, tapi sebenarnya jadi poin plus buat yang suka kualitas gambar yang vivid dan detail. Foto-foto outdoor juga kental sama kontras dan saturasi. Untuk foto indoor juga nggak menurun kualitasnya, penggunaan noise reduction-nya nggak terlalu berlebihan. Overall secara pribadi untuk sharpening-nya gue memang merasa ada sedikit kelebihan ya, tapi mengingat ada compression di aplikasi sosmed seperti Instagram, jadi sharpening itu tetap dibutuhin.
Masuk ke video, untuk rekaman 4K 60 fps hanya bisa menggunakan lensa normal dan telefoto. Untuk bisa menggunakan ketiga lensanya harus menggunakan resolusi 4K 30 fps atau lebih tepatnya di 30 fps aja. Sementara kamera depannya up to 4K 60 fps dan menurut gua cukup lebar ya, jadi asik kalau dipakai buat ngevlog seperti ini. Untuk kamera depannya juga support sampai ke 4K ya. Nah, ini di resolusi 4K 60 fps. Bisa lebih lebar lagi seperti ini. Nah, setelah sampel 4K 60 fps dari Huawei P50 Pro. Jadi untuk bisa berpindah-pindah ke semua lensanya, kalian harus setting ke 4K 30 fps dulu. Jadi kalian baru di sini nih bisa pindah-pindah ke ultra wide, contohnya seperti ini. Nah, ini ke ultra wide. Terus kita balikin lagi ya ke 1 kali. Ini 1 kali, dan ke lensa telenya itu di 4 kali. Nah, itu dia pindah ke lensa telefoto 4 kali. Punya kamera bagus harus punya juga kualitas layar yang bagus. Artinya pada saat kita ngelihat foto, ngedit foto, termasuk lihat hasil perekaman video, warnanya harus akurat. P50 Pro menggunakan panel OLED beresolusi di atas Full HD, tepatnya 1228 x 2700 pixel, refresh rate 120 Hz, touch sampling 300 Hz, dan support 1 miliar warna. Kualitasnya kalau dipakai atau dilihat di kondisi luar ruangan, outdoor, udah nyaman, terang, jelas. Tapi gue nggak dapat data berapa nitsnya, yang pasti udah nyaman dipakai di luar ruangan. Masuk ke indoor juga oke, langsung tes nonton film atau YouTube yang agak gelap-gelapan, gue nggak nemuin ada black backlight atau tint. Artinya udah oke banget. Lanjut, speakernya juga udah dual speaker, displaynya oke, speakernya oke. Sekarang kita tes performanya. P50 Pro yang rilis resmi di Indonesia menggunakan chipset Snapdragon 888, RAM 8GB, storage 256GB. Ini menarik ya karena pakai Snapdragon. Bisa install Gcam apa enggak? Jawabannya nggak bisa. Lagian buat apa juga, karena kamera bawaannya udah bagus. Balik lagi ke performa, gua tes pakai Antutu dapat 777.000 poin. Lanjut 3D Mark Live Stress Test, punya stability 51,4% dengan suhu tertinggi 46 derajat Celcius. Chipset 888 ini memang udah pasti kencang banget, cuma sayangnya ya memang agak gampang panasan. Untuk real life main game harusnya dia bisa ngelibas semua game berat, tapi pas gua pakai buat Clash Royale dan PUBG ya memang tetap aman aja, performanya masih asik. Coba set grafis rata kanan juga masih aman, jadi ya nggak terlalu khawatir lah. Ngomongin soal aplikasi dan game di HP Huawei, sekarang ini udah mulai banyak yang tersedia di official marketplace-nya Huawei, yaitu App Gallery. Mau game yang ringan, game sedang, game berat, itu sudah banyak yang ada kayak Mobile Legends, Asphalt, Free Fire, dan beberapa game lainnya. Seandainya nggak ada di App Gallery, itu nanti bakal nampilin suggestion dari APK Store lain yang langsung diarahin ke browser, gampang banget. Tapi intinya game Clash Royale itu ada. Untungnya CR ini login pakai Supercell ID, jadi nggak pengaruh meskipun nggak login pakai akun Google. Otomatis sinkron juga levelnya untuk in-app purchase-nya, bahkan sekarang kita juga bisa pakai Dana. Terakhir kita ke baterai. Huawei P50 Pro punya kapasitas baterai 4360 mAh, peningkatan yang sebenarnya sedikit dari sebelumnya. Setelah gua gunakan sehari-hari bisa dapetin SOT 5 jam dengan penggunaan yang nggak terlalu intensif buat gaming, paling untuk chat, sosmed, nulis skrip, foto-foto. Dapat SOT segini udah lumayan oke buat penggunaan sehari-hari, dan yang terpenting ngecasnya cepat 66 watt. Dan HP ini juga udah support wireless charging up to 50 watt. Dan kesimpulannya, ketika kita megang sebuah P50 Pro, jelas yang jadi perhatian kita adalah kemampuan kameranya. Secara kamera P50 Pro ini nangkring posisi 1 untuk saat ini sebagai kamera smartphone terbaik di dunia versi DxOMark, menggusur beberapa flagship kayak iPhone 13 Pro Max dan juga beberapa flagship yang lainnya.